Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Bandu, NPM 07352111117. Oke, saya dari Prodi Teknik Informatika Unair. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Pak Rosihan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah dari komputer generasi kedua. Bagaimana kita tahu bahwa komputer generasi sebelumnya, yaitu generasi pertama, itu mempunyai bobot yang sangat besar berbanding terbalik dengan generasi yang kedua. Generasi kedua ini sudah mulai sedikit lebih kecil. Jadi generasi kedua ini hadir antara tahun 1964 sampai 1970-an, di mana tabung vakum seperti yang ada pada generasi pertama itu sudah digantikan oleh transistor. Oke. Transistor itu sendiri ditemukan oleh 3 fisikawan asal Amerika yang bernama Joe Berden, Walter Hauser, dan William Branford. Mereka bertiga adalah orang yang berhasil menemukan pengganti tabung hampa yang bernama transistor, yaitu alat yang menggantikan tube vakum di radio, komputer, televisi, sehingga ukuran mesin elektrik yang tadinya besar menjadi lebih kecil. Pada tahun 1956, transistor mulai dipakai pada teknologi komputer. Selain itu, ada penemuan lain berupa memori inti magnetik yang mampu mengembangkan komputer dengan lebih cepat, lebih kecil, serta diandalkan jika dibandingkan dengan pendahulunya. Pada komputer generasi kedua ini, komputer sudah menggunakan bahasa assembly, yaitu bahasa singkatan-singkatan yang menggantikan kode-kode biner atau bahasa mesin. Superkomputer, mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru tersebut. Komputer ini dibuat oleh IBM yang diberi nama LARC, superkomputer. Ini dikembangkan untuk tujuan penelitian laboratorium energi atom karena superkomputer tersebut dapat mengatasi sejumlah data penting dan sangat dibutuhkan oleh peneliti atom pada saat itu. Ya, sekitar tahun 1956. Mesin tersebut sangatlah mahal dan bisa dibilang terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membuat kepopulerannya waktu itu sangat terbatas. Hingga pada awal 1960-an, komputer generasi kedua sudah mulai digunakan untuk urusan yang lebih umum, seperti pemerintahan, universitas, dan juga bisnis. Pada masa ini terdapat salah satu contoh penting komputer yang diterima secara luas di kalangan industri, yaitu IBM 1401. Bahkan hampir semua bidang bisnis menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses data mereka. Misalnya informasi dan data keuangan yang dilakukan pada tahun 1965. Program-program dan bahasa pemrograman yang tersimpan dalam komputer memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini membuat kinerja dan harga komputer meningkat bagi penggunaan bisnis. Dari segi kinerja, konsumsi daya, ukuran, kegunaan, komputer pada generasi kedua ini sangat jauh lebih berkembang dibanding dengan generasi pertama. Namun, perkembangan tersebut terjadi secara bertahap. Begitupun yang diharapkan pada komputer generasi selanjutnya. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Untuk ciri-cirinya, yang pertama yaitu penggunaan daya lebih kecil sehingga lebih hemat dan efisien. Kemudian penggunaan transistor sebagai pengganti vakum tube membuat ukuran komputer ini lebih ringkas jika dibandingkan dengan generasi yang pertama atau generasi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya yaitu menggunakan memori yang cukup besar. Kemudian penerapan penggunaan aplikasi yang lebih luas dalam kehidupan telah menggunakan media penyimpanan eksternal
berbentuk removable disk. Proses operasi yang lebih cepat itu adalah ciri-cirinya. Kemudian mulai menggunakan bahasa pemrograman seperti COBOL, ALGOL, dan Fortran. Kemudian untuk contoh-contoh generasi kedua itu yaitu generasi contoh dari komputer generasi kedua, ada beberapa komputer yang cukup populer pada saat itu, bahkan sampai sekarang masih cukup dikenal, yaitu pertama PDP, merupakan komputer yang dikeluarkan oleh Digital Equipment Corporation. PDP-1 muncul pada tahun 1960-an awal atau tahun 1959. Kemudian PDP-5 didemonstrasikan pada tahun 1963. Kemudian PDP-8 menyusul pada tahun 1964. Dan PDP-10 diproduksi mulai tahun 1966. Arsitektur PDP-10 hampir sama dengan arsitektur PDP-6. Di antara semua PDP-8 adalah mini komputer PDP terpopuler yang mampu meramaikan pasar komputer pada saat itu. Selain PDP, ada juga IBM, yaitu IBM 1401 yang mulai diperkenalkan pada masyarakat umum sekitar tahun 1965. Rekannya IBM 1401. Namun komputer generasi kedua jenis IBM memiliki beberapa versi lainnya seperti IBM 700, IBM 7070, kemudian IBM 780, dan IBM 1400. Namun di antara semua IBM, 1401 adalah tipe komputer yang paling umum digunakan untuk kepentingan perusahaan industri. Kemudian komputer terakhir itu komputer UNIVAC 3 yang merupakan updatean dari UNIVAC 1 dan UNIVAC 2. Oke. Sekian video kali ini. Saya Arhaman Bandung mengucapkan terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.